Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar bersama dalam materi kimia analisis kuantitatif. Nah, di dalam analisis kuantitatif tentunya ada beberapa metode yang nanti bisa dilakukan untuk menetapkan atau menganalisis secara kuantitatif. Sekarang saya akan share materi analisis kuantitatif. Nah, untuk kimia analitik sendiri di sini adalah merupakan cabang ilmu kimia yang bertugas mengidentifikasi zat, memisahkannya serta menguraikannya dalam komponen-komponen dan menentukan jenis serta jumlahnya. Nah, di dalam kimia analitik di sini dibedakan menjadi dua, yang mana ada kimia analisis kualitatif, ya, yaitu di sini analisa yang bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi jenis unsur, kemudian senyawa yang terdapat pada suatu bahan. Misalnya, analisa senyawa metabolik sekunder. Dan untuk analisis kualitatif di sini tidak berdasarkan jumlahnya secara seksama. Kemudian untuk kimia analisis kuantitatif, di sini analisa yang bertujuan untuk menentukan atau menetapkan banyaknya suatu unsur atau senyawa yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, biasanya di sini hasilnya dinyatakan dalam bentuk jumlah atau bilangan. Sehingga kalau untuk kuantitatif di sini jumlahnya harus diketahui secara pasti atau seksama. Kemudian contohnya biasanya analisanya menggunakan analisa volumetri dan analisa gravimetri. Nah, untuk langkah-langkah analisa kuantitatif, yang pertama adalah pengambilan sampel atau contoh, yaitu dengan cara apa? Memilih cuplikan sampel dari suatu zat atau bahan yang akan diperiksa. Jadi sampel di sini harus mewakili dari sampel yang mau diuji atau dianalisa. Nah, di sini makanya keadaannya sampelnya harus dalam keadaan homogen. Nah, kemudian untuk mengubah cuplikan menjadi suatu bentuk, ya, untuk memungkinkan dilakukannya pengukuran, pelarutan, kemudian ada pengeringan ataupun penumbukan. Kemudian di sini biasanya disebut dengan preparasi sampel. Sebelum kita mengukur secara kuantitatif, maka ada preparasi sampel yang harus kita lakukan. Nah, di sini untuk pengukurannya bisa dilakukan secara kimia, fisika maupun secara instrumentasi. Nah, untuk perhitungan dan interpretasi hasil nanti dari hasil yang diperoleh kita interpretasikan, ya. Setelah didapatkan misalkan kadarnya berapa, kandungannya berapa senyawanya. Nah, secara kuantitatif maka akan terlihat. Nah, untuk metode yang biasa digunakan, ya, di sini adalah menggunakan volumetri, di mana dasar pengukuran sampel atau reagen didasarkan pada konsentrasi yang dikonsumsi oleh analat atau sampel tersebut. Sehingga di sini ada tiga bentuk analisa titrimetri. Yang pertama, volumetri, di mana didasarkan pengukuran volume larutan yang diketahui konsentrasinya ini diperlukan untuk bereaksi dengan sampel tersebut atau suatu analat tersebut. Nah, kemudian secara gravimetri, nah, kalau gravimetri di sini seperti volumetrik hanya berbeda dalam pengukuran massa reagen di samping volumenya. Kalau gravimetri di sini berdasarkan bobot konstan, ya. Kemudian di sini tolometri yang didasarkan pengukuran arus listrik. Nah, ini ada beberapa macam-macam reaksi volumetri. Yang pertama adalah reaksi asam basa penetralan. Biasanya yang sering digunakan untuk volumetri di sini adalah metode titrasi alkalimetri, asidimetri, ya, yang prinsipnya memang berdasarkan penetralan. Nah, kemudian di sini untuk reaksinya, di mana apa sih terjadi penetralan? Karena ada sifat dari asam ketemu basa, maka dia akan menjadi garam yang bersifat netral. Nah, biasanya untuk reaksi asam basa penetralan di sini ini nanti kita harus memperhatikan bahwa yang dipakai nanti jenisnya asamnya asam kuat atau basa
kuat ya atau asam lemah, tentunya akan memberikan hasil analisis yang berbeda. Kemudian untuk reaksi selanjutnya menggunakan reaksi oksidasi reduksi. Nah, di sini prinsip metodenya adalah terjadinya redoks, ya. Adanya reduksi dan oksidasi. Tentunya ada sifat zat yang bersifat sebagai reduktor dan yang satu sebagai oksidator. Biasanya yang digunakan di sini adalah metode iodimetri. Nah, itu menggunakan redoks ya. Kemudian di sini untuk reaksi pengendapan. Nah, reaksi pengendapan di sini ketika bereaksi maka akan terbentuk endapan. Biasanya ada argentometri ya, kita menggunakan aci, ya, aci NO3 sehingga muncul endapan AgCl, endapan putih. Ya. Kemudian ada reaksi pembentukan senyawa kompleks, biasanya menggunakan metode kompleksometri. Ya. Kita akan mempelajari berdasarkan prinsip-prinsip dari metodenya. Yang perlu kita ketahui di sini ada istilah-istilah dalam titrimetri. Yang pertama adalah larutan standar ya, atau titran standar. Biasanya kita biasa mengenalnya dengan larutan baku, itu sama ya. Jadi larutan standar, larutan baku itu sama. Jadi apa sih larutan standar itu? Jadi larutan standar di sini adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya secara seksama. Namanya saja seksama ya, artinya tidak boleh kurang lebih lagi. Ya, tidak boleh misalkan di sini plus minus 10 mili. Bisa karena sudah konsentrasinya atau misalkan dia volumenya dan sebagainya. Untuk plus minus misalkan 0,1 M. Konsentrasinya NaOH plus minus 0,1 N. Ini belum. Tidak bisa. Kenapa? Karena makanya harus dilakukan konsentrasi penentuan konsentrasi sesungguhnya. Makanya ada dua macam larutan standar di sini atau larutan baku yang kita kenal dengan batu sekunder dan batu primer atau standar primer, standar sekunder sama ya. Sehingga kita bisa membedakan larutan standar primer di sini adalah larutan yang konsentrasinya dapat ditentukan hanya dengan menimbang dan melarutkannya dengan tepat, dengan seksama ya. Biasanya kalau mau membuat larutan primer ya, kita menimbang suatu zat kemudian dilarutkan, ketemulah konsentrasinya secara seksama. Nah, kemudian untuk larutan standar sekunder atau baku sekunder di sini larutan yang konsentrasinya ditentukan dengan cara apa? Titrasi dengan larutan standar primer. Yang kita kenal prosesnya itu disebut sebagai proses standarisasi atau pembakuan. Yang asalnya larutannya belum diketahui konsentrasinya, dengan adanya pembakuan, maka dia akan dapat diketahui konsentrasi yang sesungguhnya. Konsentrasi secara seksama. Kemudian di sini ada istilah titrasi. Ya. Kenapa kita pakai metode titrasi? Metode titrasi itu yang seperti apa? Ya. Jadi di sini proses penambahan larutan standar ya dari buret kita menggunakan alatnya namanya buret, alatnya pun dia harus kuantitatif ya. Kemudian alat lain secara perlahan-lahan ke dalam larutan sampel atau analat sampai terjadi reaksi ya antara keduanya dengan sempurna, tepat reaksi. Kemudian volume reagen yang diperlukan untuk kesempurnaan titrasi di sini ditentukan dari apa? Hasil selisih pembacaan antara awal dengan akhir isi buret atau volume titrasi yang kita kenal dengan volume titran. Kemudian ada indikator ya. Di sini indikator itu zat yang ditambahkan ke dalam larutan sampel untuk mengamati perubahan fisik yang terjadi saat mendekati titik ekivalen atau titik akhir titrasi. Nah, bagaimana jika tidak menggunakan indikator? HCl warnanya jernih, NaOH warnanya jernih. Ketika direaksikan otomatis warnanya jernih. Kita bisa tidak mengamati apakah dia sudah terjadi reaksi sempurna, sudah titik ekivalennya tercapai. Kita tidak bisa mengetahuinya tanpa adanya bantuan indikator. Nah, dengan adanya indikator, kita bisa tahu, oh ternyata warnanya sudah mulai pink lamat-lamat. Nah, kita sudah mulai hati-hati dalam titrasi. Kalau sudah mulai pink, 30 detik nggak gila, sudah mulai ini memudar, nah,
oh berarti dia sudah mencapai titik ekivalen dan terbentuklah titik akhir titrasi, sehingga titrasinya harus dihentikan. Ini supaya kita indikator untuk mengindikasi bahwa oh akhir titrasinya sudah harus dihentikan. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk ada istilah titik ekivalen sama titik akhir titrasi. Kita harus tahu ya bedanya antara titik ekivalen dengan titik akhir titrasinya. Untuk titik ekivalen di dalam titrasi di sini, dia akan dicapai jika jumlah titran yang ditambahkan itu ekivalen secara kimia dengan jumlah analog atau sampel. Ya, jadi secara teoritis, titik ekivalen ini tidak dapat ditentukan dari hasil percobaan. Ya. Kemudian titik akhir titrasi di sini untuk kondisi di mana proses titrasi harus dihentikan. Ya, karena apa? Sudah tercapai kondisi ekivalen antara titran dan analog atau sampel. Ya, sehingga titik akhir dapat ditentukan dari percobaan karena adanya perubahan sifat fisik ya, dari larutan titik ekivalen. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita lanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.